Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat Jumat pertama kali di Wadi Ranuna, sekitar 1 kilometer dari Masjid Quba. Tempat itu sekarang dibangun sebuah masjid bernama Masjid Jumat. Rasulullah berkhutbah untuk pertama kalinya. Segala puji bagi Allah, aku memuji, meminta pertolongan, ampunan, dan petunjuk kepadanya. Aku beriman kepadanya dan tidak mengkufurinya. Aku memusuhi orang yang mengkufurinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan Muhammad ialah hamba dan Rasul-Nya. Dia mengutusnya untuk membawa petunjuk, cahaya, dan nasihat setelah lama tidak diutus Rasul. Ilmu yang sedikit, umat manusia tersesat, zaman terputus, sedangkan hari kiamat dan ajal telah semakin mendekat. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan lurus, sedangkan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka ia akan binasa dan sesat sejauh-jauhnya. Aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, karena itu adalah pesan terbaik seorang muslim kepada muslim yang lainnya, agar memberi semangat menuju akhirat dan memerintah untuk takwa kepadanya. Lalu hindarilah apa yang dihindari Allah kepada kalian. Sungguh tidak ada nasihat yang lebih utama daripada itu, dan tidak ada peringatan yang lebih baik daripada itu. Ia akan menjadi ketakwaan bagi orang yang mengamalkannya dengan perasaan takut dan gentar kepada Tuhannya, serta akan menjadi pertolongan yang kuat sebagai pahala akhirat yang kalian dambakan. Siapa yang baik antara ia dan Allah dalam segala urusannya, baik secara rahasia maupun terang-terangan, dengan tidak berniat kecuali karena Allah, maka itu akan menjadi pengingat baginya pada masa yang dia hadapi di dunia, dan sebagai simpanan setelah mati, yaitu ketika di akhirat seseorang membutuhkan sesuatu yang telah ia kerjakan. Selain itu, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya, karena Dia ialah zat yang firman-Nya benar dan menepati janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamin lil 'abid." Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Surat Qaf ayat 29. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan dunia dan akhirat kalian, baik yang rahasia maupun terang-terangan. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ia akan memperoleh keberuntungan yang besar. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah dapat melindungi kalian dari murka, hukuman, dan amarahnya. Takwa pada Allah bisa mencerahkan wajah, menjadikannya ridho, dan meninggikan derajatmu. Ambillah bagian kalian dan jangan melalaikan hak Allah. Allah telah mengajarkan kitab-Nya kepada kalian dan menunjukkan jalannya agar Dia mengetahui orang-orang yang mempercayainya dan mendustakannya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada kalian. Musuhilah para musuh Allah. Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan menamakan kalian sebagai orang-orang Islam, agar orang yang binasa itu binasanya dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup di hidupnya itu dengan bukti yang nyata pula. Sungguh tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Perbanyaklah berzikir pada Allah dan beramallah untuk akhiratmu. Siapa menjaga hubungan baik antara ia dan Allah, maka hubungannya dengan manusia akan dijaga oleh Allah. Karena Allah menetapkan keputusan atas manusia, sedangkan manusia tidak dapat menentukan keputusan atasnya.
Allah memiliki apapun yang ada pada manusia, sedangkan manusia tidak memiliki apapun yang ada padanya. Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung.